Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendirilah yang pertama kali mengamalkan dan mengajarkan tasawuf. Jadi kalau ditanyakan bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap tasawuf, nah beliau yang pertama mengamalkan dan mengajarkan tasawuf itu di tengah-tengah umat Islam. Buktinya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi SAW Umar bin Khattab, beliau bercerita, bainama nahnu julusun inda Rasulullah SAW iz tala alaina rajul syadidun bayadis siyab syadidus sawadis sa la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Ketika kami sementara duduk-duduk mengelilingi Rasulullah SAW, datanglah seseorang di tengah-tengah kami, pakai baju yang putih sekali, rambut hitam sekali, sama sekali tidak ada tanda-tanda baik pada pakaiannya atau pada penampilannya. Dia datang dari jauh. Karena kalau orang datang dari jauh, Pak, di padang pasir pakai baju putih, tentu ada debu noda yang menempel di sini. Tidak ada nodanya, berarti bukan orang jauh. Tapi kalau bukan orang jauh, mestinya ada yang kenal. Sama Pak, kalau tiba-tiba ada jamaah ini ikut pengajian kita di subuh ini, tidak ada yang kenal sama sekali. Kira-kira kesimpulannya apa? Orang singgah-singgah ini bukan warga di sini. Masa tidak ada yang kenal? Jadi orang tidak ada yang kenal. Tapi mau dikatakan orang jauh, tidak ada juga tanda-tandanya. Ya ibaratnya lah, kalau ada orang yang singgah di sini bawa tas, ya taruh tasnya di depan sholat, orang singgah. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda, ya pakai sarung, pakai baju, biasa seperti warga, tapi tidak ada juga yang kenal. Aneh nih. Kira-kira ini orang jauh atau orang dekat? Nah begitulah ceritanya. Yang lebih aneh lagi, fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung duduk mendekat sekali ke Nabi. Seberapa dekat? Asnada rukbatai ila rukbatai. Dia sandarkan kedua lututnya ke lututnya Nabi. Wa wada akaffahi ala fakhizaihi. Lalu kemudian dia letakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Nabi. Sebagian ulama memahami di atas pahanya sendiri sebagai adab menuntut ilmu. Lalu setelah itu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nabi. Nah, salah satu pertanyaannya itulah yang menjadi inti dari tasawuf. Apa itu? Mal ihsan. Apa itu ihsan ya Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak melihatnya, maka dia yang melihatmu. Yang pertama itu disebut maqam musyahadah, maqam menyaksikan. Beribadah seperti melihat. Yang kedua disebut maqam muraqabah, maqam diawasi. Jadi kalau kita tidak bisa musyahadah, minimal kita sadar betul bahwa pada saat kita beribadah, bukan saja dalam ibadah, dalam segala waktu, di setiap kesempatan, di mana saja kita berada, kita selalu diawasi oleh Allah SWT. Itu tasawuf. Tasawuf itu ihsan. Lalu kemudian diimplementasikan. Wah, ihsan itu wujudnya apa? Husnul tawajjuh atau sidqut tawajjuh. Jujur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau fikih mengajarkan caranya beribadah, cara beribadah. Fikih. Tauhid mengajarkan kepada kita siapa yang kita sembah. Tapi tasawuf mengajarkan kepada kita adab kepada yang kita sembah itu. Fikih mengajari kita caranya beribadah. Contoh kita ambil salat. Caranya salat begini ya, berdiri, kemudian angkat kedua tangan, sejajar bahu, sejajar telinga, ucapkan takbir, setelah itu sedekap, baca doa iftitah, baca ta'awuz, baca Fatihah, baca surah, setelah itu ruku, bangun dari ruku, ucapkan sami Allahu liman dan seterusnya. Itu fikih. Tapi fikih tidak mengajari kita siapa yang disembah ini. Dia mengajari kita tauhid, ilmu tauhid. Ilmu tauhid mengajarkan tentang Allah SWT, namanya, sifat-sifatnya dan seterusnya. Tapi ilmu tauhid tidak mengajari kita cara menyembah. Fikih yang mengajari. Nah, tasawuf kemudian mengajarkan kepada kita adab menyembah yang disembah itu. Maka tasawuf itu adalah sidqut tawajjuh, jujur menghadap, jujur, tulus menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekaligus menjawab pertanyaannya tadi. Implementasinya apa? Kita beribadah tulus, jujur, ikhlas.
Nanti akan lanjutan pembahasannya tadi Pak, persis itu tentang dibahas tentang keikhlasan dalam beribadah kepada Allah SWT. Bukan hanya dalam hal itu saja, bukan hanya dalam hal sesama, bukan hanya dalam hal kepada Allah, tapi juga kepada sesama manusia. Di kitab ini Syekh Yusuf mengatakan seperti ini. At-tasawuf al-akhlak. Tasawuf itu adalah akhlak. Maka siapa yang tidak punya akhlak yang baik, tidak ada tasawuf baginya. Setelah itu beliau mengemukakan beberapa riwayat, di antaranya muliakanlah tamumu meskipun dia orang kafir. Muliakan tamu meskipun dia orang kafir. Beliau juga mengemukakan satu riwayat, la taruddus sa'il, jangan pernah menolak orang yang minta. Fa innahu hadiyatullahi fil ardi, itu hadiahnya Allah di muka bumi. Jadi kalau ada orang Pak dia tulis di pagar rumahnya tidak menerima peminta sumbangan, itu bukan implementasi tasawuf. Ditulis di kantornya apa? Tidak menerima peminta-minta. Karena kata Syekh Yusuf, la taruddus sa'il, jangan menolak orang yang meminta. Itu hadiahnya Allah. Seandainya Pak Bupati datang Pak ini, hadir pengajian, dibagi-bagi kita hadiah. Kira-kira diterima atau ditolak? Bisa diterima. Bupati, gubernur datang membagi-bagi hadiah, diterima atau ditolak? Presiden datang bagi-bagi hadiah, diterima ditolak? Kalau Allah yang memberi kita hadiah, diterima atau ditolak? Nah, hadiahnya Allah itu kalau ada yang datang minta, itu hadiah Allah kepada kita. Kan banyak sekali orang di muka bumi, tidak semua didatangi peminta-minta. Yang didatangi itu berarti dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasawuf implementasinya tulus beribadah kepada Allah dan akhlak yang baik kepada sesama manusia, bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada alam semesta. Karena tasawuf mengajarkan semua alam semesta itu tajallinya Allah. Semua alam semesta tajalli Allah SWT, bayang-bayangnya Allah. Jadi akhlak yang baik bukan saja kepada manusia, tapi kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, Allah.